أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb pemberi segala nikmat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada penghulu para nabi, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Islam sungguh indah, sampai-sampai ketika makanan tersajikan dan hendak disantap, Islam memiliki aturan di dalamnya. Ini semua dilakukan agar ada keberkahan ketika makan. Di antara adab sederhana yang dianjarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika makan adalah membaca Bismillah. Hadis yang membicarakan tentang membaca Bismillah adalah hadis dari Umar bin Abi Salamah. Beliau berkata, "Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai gulam, sebutlah nama Allah atau bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.' Maka seperti itulah gaya makanku setelah makan." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab Al-Azkar pada bab tashmiyah ketika makan dan minum. Ibnu Al-Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan perkataan An-Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Syarh Al-Ubab pada bab-bab rukun salat, jika disebut tashmiyah, maka yang dimaksud adalah ucapan Bismillah. Sedangkan jika disebut basmalah, maka yang dimaksud adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, di hadis kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya." Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut hasan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Lalu ada pula di hadis yang ketiga, di mana berbunyi dari Huzaifah, ia berkata, "Jika kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuan makanan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulainya. Dan kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan. Lalu seorang Arab Badui datang yang seolah-olah ia terdorong. Lalu ia meletakkan tangannya pada makanan, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian seorang budak wanita datang, sepertinya ia terdorong hendak meletakkan tangannya pada makanan. Namun beliau memegang tangannya dan berkata, 'Sungguh, syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya.' Syaitan datang bersama orang Badui ini. Dengannya syaitan ingin menghalalkan makanan tersebut, maka aku pegang tangannya. Dan syaitan tersebut juga datang bersama budak wanita ini. Dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut, maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwanya ada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua." Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Dan di hadis keempat, di mana berbunyi dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Rasulullah
Sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Dan di hadis yang terakhir disebutkan di mana berbunyi dari seseorang yang mengabdi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW ketika makanan mendekatinya. Beliau mengucapkan Bismillah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Jika kita melihat dari hadis-hadis yang ada, membaca Bismillah ketika hendak makan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi kebiasaan beliau. Maka sudah sepatutnya umat Islam yang selalu ingin meneladani beliau mengikutinya dalam hal ini. Lalu, apakah cukup dengan ucapan Bismillah? Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan tasmiyah ketika makan adalah bacaan Bismillah. Ini disebut di awal ketika makan. Dalil yang paling tegas tentang maksud bacaan tasmiyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari jalan Ummu Kulsum dari Aisyah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia ucapkan Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebutnya, hendaklah ia mengucapkan Bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Umayyah bin Maqashi yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Namun, pernyataan An-Nawawi rahimahullah di atas yang menyatakan lebih afdal dengan Bismillahirrahmanirrahim dikritik oleh Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui dalil khusus yang menyatakan hal tersebut lebih afdal. Ibnu Hajar juga mengkritisi pernyataan Al-Ghazali rahimahullah. Ibnu Hajar mengatakan, adapun yang dikatakan oleh Al-Ghazali ketika menjelaskan adab makan dalam Al-Iliyah, di mana ia katakan bahwa pada suapan pertama ucapkanlah Bismillah, maka ini sungguh baik. Disunahkan ketika suapan pertama tadi untuk mengucapkan Bismillah, sedangkan pada suapan kedua hendaklah mengucapkan Bismillahirrahman. Pada suapan ketiga ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini, aku menganggap tidak ada dalilnya. Menurut pendapat Ibnu Hajar. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, dalam hadis disebutkan ketika makan hendaklah ucapkan Bismillah tanpa adanya tambahan. Setiap hadis yang sahih yang disebutkan dalam bab kelima tidak disebutkan ucapan tambahan selain Bismillah. Tambahan yang ada sama sekali tidak disebutkan dalam sebuah hadis. Al-Faqihani rahimahullah mengatakan, tidak perlu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun jika terlanjur menyebutnya, maka tidak kena dosa apa-apa. Kesimpulannya, jika kita perhatikan dari dalil-dalil yang ada, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas, ucapan yang tepat sebelum makan cukup dengan Bismillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, bagaimana ketika kita lupa mengucapkan Bismillah? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah sebelumnya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Dari hadis ini diperintahkan ketika seseorang lupa membaca Bismillah di awal, hendaklah ia membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dalam Al-Azkar An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang meninggalkan
atau lupa membaca bismillah di awal karena sengaja atau dipaksa tidak mampu mengucapkannya karena suatu alasan, lalu ia mampu mengucapkannya di tengah-tengah ia makan, maka ia dianjurkan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang telah disebutkan. Hukum membaca bismillah ketika makan, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat atau berizma bahwa disunahkan membaca bismillah di awal ketika hendak makan. Namun ijma yang kata sepakat yang diklaim oleh An-Nawawi rahimahullah menuai kritikan dari Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath mengatakan penukilan ijma atau kesepakatan ulama yang diklaim oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa disunahkan membaca bismillah di awal makan ada klaim yang kurang tepat. Karena jika itu hanya perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semata, maka ada kemungkinan dihukumin sunnah. Namun ulama lain menyatakan bahwa hukum membaca bismillah adalah wajib. Alasannya, hal ini adalah konsekuensi dari pendapat yang menyatakan bahwa makan dengan tangan kanan adalah wajib. Jika demikian, maka membaca bismillah itu wajib karena sama-sama menggunakan kata perintah dan disebutkan dalam satu kalimat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, di mana berbunyi, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika dia minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Makan dengan tangan kanan di sini dihukumi wajib, walaupun perkara tersebut bukan perkara non-ibadah. Namun ada indikasi dalam hadis tersebut bahwa makan atau minum dengan tangan kiri adalah cara syaitan ketika makan. Sedangkan kita sendiri dilarang mengikuti jejak atau perbuatan syaitan karena dia adalah musuh kita. Jika kita musuh syaitan, maka kita tidak boleh menjadikan syaitan itu sebagai teladan. Jika jelas bahwa makan dengan tangan kanan itu wajib, maka begitu pula mengucapkan bismillah. Karena perintah membaca bismillah ini berada satu konteks dengan makan melalui tangan kanan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Intinya, membaca bismillah janganlah sampai ditinggalkan di awal makanan. Jika melupakannya, hendaklah mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Lalu, doa apakah yang dibaca sesudah makan? Di antara doa yang sahih yang dapat diamalkan dan memiliki keutamaan luar biasa adalah doa yang diajarkan dalam hadis berikut dari Mu'adz bin Anas. Dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan Alhamdulillahillazi atamani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi berkata, hadis ini adalah hasan. Gharib. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Namun, jika mencukupkan dengan ucapan Alhamdulillah setelah makan juga dibolehkan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid atau Alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang mencukupkan dengan bacaan Alhamdulillah saja, maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah.
Demikianlah ilmu pengetahuan ini semoga bermanfaat untuk kita, khususnya umat muslim, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan syariat-syariat Islam. Allahu a'lam bishawab.